kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya nak. Hari ini kita kembali belajar IPS dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Simak penjelasannya berikut ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Di sini anak-anak Ibu bisa melihat gambar-gambar dari kenampakan alam yang ada di sekitar kita, seperti gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, hutan, dan lain sebagainya. Nah, kamu juga harus bisa membedakan bahwa ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Kalau kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia, seperti yang ada di gambar itu jalan raya, persawahan, ataupun perkebunan, itu merupakan kenampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi anak-anak Ibu sudah bisa membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, nah kenampakan alam sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Apakah perbedaannya? Kalau kenampakan alam daratan tidak digenangi oleh air, sedangkan kenampakan alam perairan digenangi oleh air. Kamu bisa melihat contoh-contoh kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Ya, seperti gunung ya tidak digenangi air, sedangkan danau itu selalu digenangi oleh air. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa melihat ya contoh gambar dari kenampakan alam, mulai dari pegunungan, kemudian ada aliran sungai, ya baru aliran sungai itu menuju ke laut. Ya, di mana sebelumnya ada delta juga di sini, ya kamu bisa melihat inilah contoh gambar kenampakan alam. Di sini ada selat atau laut sempit, ada pulau, oke, ada danau di sebelah sini. Inilah contoh gambar dari kenampakan alam ya nak, kamu bisa lihat satu persatu. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai contoh-contoh dari kenampakan alam daratan. Contoh yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Apa perbedaannya? Perbedaannya, jika gunung itu berarti satu gunung, sedangkan pegunungan gabungan dari beberapa gunung, di mana ketinggiannya itu nak lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL. Ada dua jenis gunung, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Perbedaannya, gunung aktif adalah gunung yang sewaktu-waktu masih dapat meletus, sedangkan gunung tidak aktif sebaliknya. Nah, gunung tidak aktif ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai objek wisata pendakian. Di sini anak-anak Ibu bisa melihat contoh-contoh gunung yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, provinsi di mana kita tinggal. Ada Gunung Sibaya, ada Gunung Sinabung, dan Gunung Sibuatan. Di antara ketiga gunung ini, yang menjadi gunung tertinggi di Sumatera Utara adalah Gunung Sibuatan. Contoh yang kedua, yaitu bukit dan perbukitan. Sama seperti tadi ya nak, perbedaannya kalau bukit berarti satu bukit, sedangkan perbukitan berarti gabungan dari beberapa bukit, seperti yang ada pada gambar. Untuk ketinggiannya itu dimulai dari 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Manfaatnya, bukit itu sering dijadikan sebagai sarana olahraga para layang dan pendakian, tempat untuk bertani, dan objek wisata. Ya, objek wisata itu sama juga seperti tempat rekreasi atau tempat untuk jalan-jalan. Kenapa bukit, gunung itu banyak dijadikan sebagai tempat objek wisata? Karena
di bukit dan di gunung itu memiliki pemandangan yang indah dan udara yang sejuk sehingga banyak orang yang mendatanginya. Nah, ini adalah contoh dari olahraga para layang. Seperti inilah gambar dari olahraga para layang yang biasa dilakukan dimulai dari atas bukit. Berikutnya yang termasuk kenampakan alam daratan adalah dataran tinggi dan dataran rendah. Perbedaannya, kalau dataran tinggi bisa dilihat perbedaannya dari ketinggian. Kalau dataran tinggi itu lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah ketinggiannya dimulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan di sini anak-anak ibu bisa melihat masing-masing manfaat dari dataran tinggi dengan dataran rendah. Ya, hampir sama di mana kita bisa ambil contoh dataran tinggi itu dijadikan sebagai lahan perkebunan. Dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan. Namun yang menjadi perbedaan adalah tanaman yang ditanam pada dataran tersebut. Berikutnya delta. Apakah yang dimaksud dengan delta? Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Di sini kamu bisa lihat gambar ya, contoh gambar delta yang biasanya terdapat di pertemuan antara aliran sungai dengan air laut. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Contoh berikutnya yang termasuk kenampakan alam daratan adalah lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Ya, di sini kamu bisa lihat ada dua lembah. Yang pertama jurang, yaitu lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, serta terjal. Seperti ini contoh gambar dari jurang ya, Nak. Sedangkan kalau ngarai, dia lembah yang sisi-sisinya curam namun tidak sempit seperti jurang. Ya, di sini dari gambar kamu bisa melihat perbedaannya. Contoh yang terakhir yang termasuk kenampakan alam daratan adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Manfaatnya banyak dijadikan sebagai objek wisata ataupun tambak garam karena kan air di lautan mengandung garam yang bisa diambil dan kemudian pantai juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Seperti itu ya, Nak. Ibu harap kamu sudah mengerti mengenai contoh-contoh kenampakan alam daratan. Sekian penjelasan hari ini mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ibu harap anak